Halo pemirsa Reportase Weekend, apa kabar? Kita ketemu lagi nih dari Voice of America di Amerika Serikat, tentu saja bareng kita berdua yang kali ini lagi WFH. Saya Vina Muptadi dari negara bagian Maryland. Dan juga bersama saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan memang kalau misalnya kita lagi ngobrolin work from home, memang ada beberapa di sini dikombinasikan. Tidak semuanya memang kita kembali ke kantor. Kayak misalnya minggu lalu sempat lihat kami balik ke kantor kan. Nah memang ini masih ada mix-mixnya kalau di Amerika. Tapi saya dengar di Indonesia katanya sudah mulai nih untuk memperhitungkan Indonesia sudah masuk ke endemi. Iya, dikabarkan memang sudah menjalani transisi menuju ke fase endemi. Tapi mungkin sebagian pemirsa bertanya-tanya, apa sih bedanya pandemi, terus endemi, ada lagi epidemi. Ini ya, saya bacakan. Kalau pandemi ini adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografis yang luas. Kemudian kalau epidemi, ini penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban. Nah sekarang yang tadi disebut-sebut itu endemi. Endemi ini adalah penyakit yang berjangkit di suatu daerah atau pada suatu golongan masyarakat. Jadi ini kemunculannya konstan, ada di dalam populasi. Nah makanya COVID ini dikabarkan transisi menuju endemi. Artinya apa? Penyakit tersebut nggak hilang, jadi akan konstan, akan ada di suatu daerah geografis tertentu seperti itu. Iya benar sekali, berarti kita memang harus hidup berdampingan dengan virus ini, tapi kita tetap harus waspada kuncinya ya. Kalau misalnya ada peningkatan, masker, dan prokes lainnya. Dan pemirsa tentunya di Reportase Weekend kami banyak informasi lain yang akan kami sampaikan. Bagi perancang muda Indonesia di Amerika, Elaine Martoseno, inspirasi fashion bisa datang dari mana saja, termasuk arsitektur dan alam. VOA menemui perempuan yang pernah mewakili sekolah fashion FIDM Los Angeles dalam sebuah kompetisi desain yang membawanya ke pekan mode New York dan Paris. Penyanyi jazz Diastika Lokesworo kembali ke kota New York. Selain meniti karir sebagai arsitek profesional di perusahaan arsitektur terkemuka di New York, Dias juga merilis lagu baru serta tampil di berbagai event musik di Brooklyn dan Manhattan. Dalam rangka menyambut pertemuan G20 di Bali pada bulan November mendatang, baru-baru ini sejumlah pengusaha Indonesia yang tergabung dalam Kamar Dagang Republik Indonesia atau KADIN melakukan Business Roadshow ke Amerika. Sejumlah perancang mode ataupun juga busana serta aksesoris Indonesia sebenarnya sudah dikenal namanya internasional. Nah, sekarang ini tinggal perancang-perancang muda Indonesia, apakah mereka juga termotivasi untuk mengikuti jejak para seniornya yang sudah mengenalkan nama ataupun juga desain Indonesia di internasional. Kita kasih jalan nih untuk para perancang baru, perancang muda yang sebagian baru lulus dari sekolah mode. Lalu seperti apa karya-karyanya? Kita lihat profil dari Elaine Martoseno. Pemirsa, banyak sekali ya desainer Indonesia yang berbakat termasuk di Amerika Serikat. Seperti Elaine Martoseno yang merupakan lulusan dari sekolah fashion FIDM. Dialah yang merancang ini nih gaun-gaun yang ada di belakang saya yang dibuat dengan desain yang sangat unik dan juga modern ya. Dan ini memerlukan kedetilan yang sangat luar biasa. Langsung aja VOA punya liputan selengkapnya dari Los Angeles dengan Elaine Martoseno. Elaine Martoseno yang oleh orang Amerika akrab disapa Elaine, mantap jadi perancang busana di Los Angeles. Bakatnya sudah muncul sejak kecil waktu masih tinggal di Surabaya. Dari kecil emang suka gambar, terus suka shopping, suka coba-cobain baju, mama suka. Pokoknya suka coba-cobain baju lah. Terus abis itu kuliah emang kayak yakin emang mau masuk fashion. Perempuan 25 tahun ini adalah salah satu lulusan kebanggaan Fashion Institute of Design and Merchandising atau FIDM.
I see myself design. Pada 2019, ia mewakili kampus dalam kompetisi nasional Supima, di mana ia ditantang untuk mengubah 5 kain putih berbahan dasar katun menjadi koleksi busana. Dan inilah hasilnya, tekstil 3 dimensi yang dibuat mengerut, berombak, diberi warna ombre, dan dijahit dengan sangat detail. Inspirasinya dari mana sih bisa mengeluarkan desain seperti ini? Inspirasinya kebanyakan dari architecture sama nature. Aku suka combine texture sama movement. Kayak yang ini misalnya kayak aku include boning buat create structure-nya sama siluetnya biar lebih flowy gitu. Ia dibimbing oleh pemimpin desain fashion FIDM, David Paul dan Nick Verios. This look right. Verios adalah perancang yang pernah jadi kontestan Project Runway. Now look at the shape of this. Now, I joked with her because I love the dragons in Indonesia. And I thought that this was her dragon dress. That's what I called it. She said, but Nick, that's not really the inspiration. I said, who cares? Tell everybody it was inspired by the Indonesian dragons. That is the dragon lady. Sebagai finalis, Ilan berkesempatan menampilkan busananya dalam Pekan Mode di New York dan Paris 2019. It's definitely a life-changing experience. Pertama kali ke New York Fashion Week, ikut show-nya. Kita di sana presentasi 5 looks kita. After that, we also got the chance to do another presentation di Paris Fashion Week juga. Kini beberapa rancangan Ilan sedang dipajang di kampus FIDM. Saat ini Ilan bekerja untuk sebuah label pakaian ready to wear di Los Angeles dan juga sedang menyiapkan proyek pribadi yang rencananya diluncurkan akhir tahun ini. Dari Los Angeles, Vina Muptadi, Yogi Laksono, VOA. Prestasi yang sangat luar biasa, hasil karyanya itu, karya dari Ilan tadi itu ditampilkan loh beneran di New York Fashion Week dan juga di Paris Week ya. Pemirsa, Reportase Weekend akan kembali dengan berita lainnya. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend saat ini dan juga terutama di Indonesia, mobil listrik sangat digalakan. Nah, industri mobil listrik sendiri ini juga bergantung atau sangat bergantung pada teknologi baterai yang semakin canggih. Namun sayangnya dikhawatirkan baterai-baterai ini bisa berdampak cukup bahaya bagi lingkungan. Nah, bicara soal teknologi baterai lithium ion ya untuk mobil listrik ini, kalau di Amerika Serikat ada nih dikembangkan di sebuah tempat yang namanya Laboratorium Nasional Argon yang ada di dekat Chicago di Amerika Serikat. Nah, tempat ini spesial karena dalam solusinya untuk mengatasi masalah yang tadi kamu sebutkan ya, sekarang ini mereka sedang berusaha menciptakan yang namanya baterai listrik yang bisa didaur ulang. A lot of the chemistries that you're going to see in cars are partly or completely developed by Department of Energy, and a big portion of that happens at Argonne National Lab as well. Sejumlah komponen untuk membuat sistem baterai lithium-ion di mobil seperti Ford Mustang Mach-E, yakni mobil listrik menyeluruh dan crossover SUV, diturunkan dari sistem yang dikembangkan Don dan timnya di Argonne selama beberapa dekade. We did some of the base development on that, and then we processed some of that as well, and developed methods by which it could be manufactured. Menurut Dan, ia tidak terkejut perlu waktu lama bagi kendaraan listrik atau teknologi EV untuk lepas landas. Fuel prices dictate how we go, consumer choice, consumer preferences. New technologies are competing with the electrics at the same time. Tapi kini, setelah era mobil listrik tiba, ada tantangan baru, seperti meningkatnya permintaan baterai baru dan persaingan untuk sumber daya di dalamnya. These batteries that we're projected to need for all of this electric vehicle transportation is going to start to dig into that quantity of material that we have. And really we need to take care of the resources that we have. We don't want to waste them. Jeff Spangenberger adalah Direktur Rizal Center, divisi yang mengembangkan teknologi transportasi inovatif di Argonne. A center that's focused on improving the economics of battery recycling.
Mempergunakan kembali bahan mentah bisa mengurangi kebutuhan untuk mengekstrak sumber daya seperti litium, grafit, kobalt, dan mangan dari lingkungan alam. It's important that once we produce these from the ground once, we keep them in the battery circle. We don't have to dig up more. It can ultimately be cheaper to make battery raw materials from recycled content. Menurut Jeff, saat ini belum banyak kendaraan listrik yang mendekati akhir penggunaan komponen baterai di dalamnya. Tapi hal itu akan berubah. Sales are increasing dramatically. And so starting around mid-2020s, around 2030, we're going to start seeing the term million tons of end-of-life batteries becoming available. Tapi Amerika Serikat tertinggal dalam penjualan kendaraan listrik dibanding Tiongkok yang diperkirakan memiliki lebih dari 400 merek kendaraan energi baru yang terdaftar. Menurut Don, inovasi di Resale Center dan inisiatif teknologi transportasi di seluruh Argon menguntungkan produsen mobil Amerika dalam industri otomotif global yang semakin kompetitif. This is an excellent example of how government and industry can work together and solve big problems, pre-competitive problems that everybody wants to see solved, and develop technologies that really make the world a whole lot better place. It's an excellent example of that working all together. Bila nantinya terwujud, proses daur ulang baterai ini bisa mengurangi kebutuhan untuk terus menggali sumber daya alam bagi pembuatan baterai mobil listrik yang baru, sehingga meningkatkan efisiensi dalam industri kendaraan listrik global. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Wah, semakin canggih ya. Apakah ini pertanda saya harus membeli kendaraan listrik seperti Ian yang udah duluan punya kendaraan listrik? Iya dong. Iya ya. Oke deh, sekarang sih belum ada dananya karena masih mahal. Tapi biasanya teknologi seperti itu kan ya pemirsa. Di awal-awal mahal, belum terjangkau banyak kalangan. Tapi nanti eventually semakin masif, semakin terjangkau pula. Di Indonesia juga arahnya sepertinya demikian. Ada kendaraan listrik, mungkin nanti motor listrik. Dan ini bisa jadi peluang bisnis bagi banyak orang. Nah, benar sekali karena memang ini lagi dibahas mengenai peluang bisnis dan juga ini juga beruntunan dengan pertemuan yang namanya G20 atau G20 nanti di Bali bulan November. Para pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam B20 dari negara-negara G20 ini melakukan juga pertemuan bisnis mencari peluang atau kerjasama. Salah satunya pasti dibahas juga ini mengenai kendaraan listrik ataupun juga mungkin juga baterai yang juga menjadi supplier untuk mobil-mobil listrik ini yang ramah lingkungan pasti juga dibahas. Dan pertemuan B20 ini baru saja dilakukan di kota New York, melakukan sebuah business roadshow. Seperti apa sih pertemuan yang terakhir tadi di B20 di New York? Kita lihat hasil dari liputan VOA berikut. Dalam rangka menyambut pertemuan kerjasama antar negara G20 yang akan diadakan di Bali bulan November 2022 mendatang, baru-baru ini sebuah forum bisnis Indonesia dan Amerika diselenggarakan di kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Kota New York. Para pebisnis Indonesia mempromosikan agenda global, ekonomi, dan perdagangan dengan mekanisme keuangan untuk mentransisikan dunia menjadi green energy. Sementara pebisnis Amerika khususnya dari kota New York menjajaki kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan. Acara yang diprakarsai oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN ini dihadiri oleh sekitar 100 pebisnis dari berbagai bidang, mulai dari energi, investasi hingga gerai supermarket. Ini show pertama dari Kadin dan B20 di Amerika. Jadi kami mulai dengan di New York City. Ada lebih dari 25 delegasi yang ikut beserta ini. Kami pada tujuan daripada roadshow kali ini adalah untuk mensosialisasikan ajang B20 Summit yang akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 13 dan 14 November. I think the event is wonderful. It was really eye-opening and intriguing, and I really appreciate being invited by the Consul General of Indonesia, and we met some wonderful people, business people as well as government officials,
and I'm very grateful. And it was eye-opening, intriguing. I learned many new things about Indonesia and the possibilities, and I look forward to learning even more. Business 20 atau B20 adalah forum dialog resmi G20 bersama komunitas global. Sejak didirikan pada tahun 2010, jumlah delegasi B20 telah mencapai 1.000 pebisnis dari seluruh anggota negara-negara G20, termasuk para eksekutif dari berbagai perusahaan multinasional. This is just a start. Ini kan our first initial roadshow yang kita lakukan untuk ke Amerika. Dan sekarang di New York, lalu ke Washington DC. Habis itu kita akan ke Kanada, akan ke Ottawa. Tapi kita juga akan melakukan roadshow terhadap all the G20 countries yang ini. Tapi di luar G20 countries juga kita mengajak countries yang lain. Jadi this is part of the roadshow yang akan kita jalankan terus, mengundang para CEOs, para investors untuk datang melihat Indonesia. Bersyukur kegiatan forum bisnis B20 itu berjalan dengan sangat lancar dan aman, dan termasuk target audiens yang kita inginkan tercapai meskipun persiapannya relatif sangat pendek. Dari kota New York, tim B20 Indonesia melanjutkan diskusi forum bisnis ke kota Washington DC. Naratama dan Andira Inaya, VOA New York. And basically, I think I briefly explained to you. Mudah-mudahan kita diundang juga ya. Dan kita siaran dari Bali. Aduh. Ya mudah-mudahan pertemuannya lancar dan persiapannya pasti juga harus dimatangkan. Oke pemirsa, Reportase Weekend akan kembali dengan informasi lainnya. Hey pemirsa, Anda masih nonton Reportase Weekend. Yang namanya kota New York City ini menjadi kota yang banyak sekali didatengin oleh orang-orang yang mampu bermimpi besar, ya kan? Ada pepatah yang bilang, if you can make it in New York, you can make it anywhere. Nah, salah satunya adalah ada nih orang Indonesia yang berkarir di New York ya, nggak cuma sebagai arsitek tapi juga sebagai musisi jazz. Ya benar sekali, Diastika Lokesworo ini punya passion di musik jazz, punya talent juga, tapi juga dia sekolah untuk bidang arsitek dan juga bekerja sebagai seorang arsitek di sebuah perusahaan terkemuka di New York. Bayangin aja gimana dia menyeimbangkan dua karir ini, dan menarik sekali VOA bertemu dengan Dias di kota New York dan berbicara tentang jazz dan juga arsitek. Oh sayang, tak pernah ku merasakan sesuatu. Penyanyi jazz Diastika Lokesworo kembali meniti karir di Amerika. Lulusan master dari kampus bergengsi Harvard University di Boston ini sejak tahun lalu bermukim di kota New York. Dias yang saat pandemi merilis single Guide telah meluncurkan 2 single dan 1 live band album ini. Bergabung sebagai desainer arsitek di salah satu perusahaan arsitektur terbesar di New York, The Rockwell Group. Bagaimana perasaannya tinggal di kota Big Apple? Di sini very competitive. People are working all the time. Jadi aku ngerasa harus keep up sama pace-nya New York. So it's both a lesson and, you know, a challenge. There's a lot of opportunities here. Definitely different kind of opportunities compared to Jakarta. Tapi yang aku kangenin dari Jakarta, makanannya sih. Aku ngerilis 2 lagu berjudul Hope sama Guide. I think with Hope especially, it was a little bit of admitting kalau okay, aku emang sedih sekarang, ya udah, let me feel that sadness, let it come and then kind of let it go. Dan karena aku tulis lagu itu membantu untuk aku move on lah dari rasa sedih itu.
With Guide, it was more of a thank you, I think. Judulnya Guide, so like it's about my support system. Aku kebetulan, aku orang Minang, so my matriarch tradition is very, very strong. Jadi both my grandma and my mom itu very supportive with both my careers. Jadi a little thank you for them, tapi juga teman-teman aku yang udah support aku, during the pandemic. So I guess you can say I'm like an architect by day and musician by night. Love that. I love that. Sebagai musisi jazz, karya komposisi lagu ciptaan Diaz bergenre smooth jazz dengan warna fusion yang apik. Cita rasa seni arsitektur tercermin dalam video klip Kesempatan yang dirilis beberapa tahun lalu. Walau sibuk sebagai arsitek profesional, Diaz tetap membagi waktu untuk meniti karir musik di jazz. Kira-kira kalau bisa kolaborasi nih sama artis siapapun, mau sama siapa kolaborasinya? Siapa ya? That's a tough question. Mungkin di New York, honestly, kalau boleh jawab jujur, right now anyone. Akhir bulan lalu, Diaz tampil bersama musisi New York melalui digital streaming live dari sebuah apartemen di area Brooklyn. Performance ini disiarkan langsung dari New York dalam acara Women's History Month at America. Kangen makanan Indonesia nggak ya, walaupun ada di New York yang banyak banget kulinarinya ini? Banget. Akhirnya aku terpaksa untuk belajar masak sendiri. Beberapa bulan yang lalu aku bener from zero, scratch, nggak pakai yang instan, bumbu instan, bikin rendang. It took me 2 days to make. Tapi alhamdulillah sukses. Diaz, ada tips-tips nggak ya untuk pemirsa di Indonesia kira-kira yang mau pindah ke New York, tinggal di New York, atau mau bercita-cita berkarya di musik di New York ataupun di arsitek? Mungkin yang paling penting advice yang aku bisa beri is to find a good support system, find a group of friends that you can connect with. Apalagi kita minoritas ya di sini, so yeah, definitely come to New York with all its craziness. Ada bagusnya juga. Like I said, the opportunities are endless and it's very inspiring here. Naratama dan Andira Inaya, VOA New York. Ih, cakep banget. Udah suaranya merdu, ya kan? Indah banget itu musikalitasnya dan lulusan Harvard University pula. Oke pemirsa, demikian liputan-liputan menarik dari Reportase Weekend kali ini. Sampai ketemu lagi di Reportase Weekend berikutnya. Sayangnya kami harus pamit. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Muptadi dari rumah saya di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Kita akan kumpul lagi di sini ya di Reportase Weekend, tentunya akhir pekan depan. Terima kasih dan sampai jumpa.